Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa melontarkan kritik tajam terkait kebijakan penonaktifan peserta BPJS Kesehatan penerima bukan iuran (PBI). Sorotan tersebut ditujukan pada BPJS yang dinilai kurang melakukan sosialisasi sebelum menonaktifkan kepesertaan. Menurut Purbaya, pemberitahuan lebih awal sangat penting agar peserta BPJS PBI tidak kebingungan. Tanpa sosialisasi, peserta tidak memiliki waktu untuk menyiapkan langkah antisipasi ketika status kepesertaan berubah. Ia menilai kondisi itu berpotensi merugikan masyarakat yang bergantung pada layanan BPJS PBI. Selain itu, kebijakan mendadak tersebut juga dinilai mencoreng citra pemerintah. Purbaya menegaskan pemerintah bisa terlihat tidak kompeten di mata publik jika peserta BPJS PBI tiba-tiba dinonaktifkan. Ia pun menekankan bahwa persoalan ini bukan disebabkan oleh pemotongan anggaran. Menurutnya, Kementerian Keuangan sama sekali tidak mengurangi alokasi dana BPJS PBI. Situasi tersebut, lanjut Purbaya, justru membuat pemerintah menanggung kerugian secara reputasi. Ia menjelaskan bahwa sosialisasi seharusnya dilakukan segera setelah seseorang tidak lagi masuk dalam daftar PBI. Begitu mereka tidak masuk list ke daftar PBI, langsung sosialisasi ke mereka bahwa mereka tidak masuk lagi ke list itu sebagai peserta BPJS PBI. Sehingga mereka bisa melakukan tindakan yang diperlukan. Entah bayar di tempat lain atau gimana, ujar Purbaya saat rapat konsultasi dengan DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Senin, 9 Februari 2026. Purbaya menilai tanpa kejelasan prosedur, masyarakat bisa dirugikan dalam kondisi darurat kesehatan. Ia mencontohkan risiko besar yang bisa dialami pasien yang membutuhkan tindakan medis rutin. Jangan sampai yang sakit tiba-tiba mau cuci darah lagi, tiba-tiba enggak eligible, enggak berhak. Itu kan kayaknya kita konyol. Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan kegagalan sistem dalam melindungi masyarakat. Purbaya juga menegaskan bahwa anggaran yang telah dikeluarkan pemerintah tidak mengalami perubahan. Padahal uang yang saya, Kemenkeu, keluarin sama. Saya rugi di situ, uang keluar, tapi image jelek, pemerintah rugi dalam hal ini, tegas Purbaya. Ia kemudian menyinggung persoalan kuota nasional peserta BPJS PBI. Purbaya menyebut jumlah peserta saat ini masih berada di bawah batas maksimal kuota nasional. Ia menjelaskan bahwa total peserta BPJS PBI baru mencapai sekitar 96 juta orang dari target 98 juta. Dengan kondisi tersebut, penambahan kuota dinilai masih memungkinkan. Namun, ia menekankan bahwa perbaikan operasional dan manajemen menjadi syarat utama. Tadi kalau ditanya, ada enggak untuk mengisi orang-orang yang enggak masuk BPJS PBI? Kan ada. Kan, total peserta masih 96 juta sekian kan. Targetnya 98 juta, kata Purbaya. Ia menambahkan bahwa prosedur yang jelas akan mencegah polemik serupa terulang. Harusnya kalau prosedurnya clear, kita enggak ada masalah itu. Jadi kita masalahnya adalah operasional, manajemen, dan sosialisasi yang bisa dibereskan secepatnya, tekan Purbaya. Mantan ketua LPS itu menyatakan persoalan manajemen tidak akan dipermasalahkan jika anggaran memang dipotong. Namun ia kembali menegaskan bahwa anggaran BPJS PBI tetap utuh dan tidak berkurang. Menurut Purbaya, kegaduhan akibat penonaktifan mendadak justru membuat pemerintah mengalami kerugian besar. Karena itu, ia meminta BPJS segera membenahi sistem manajemen, operasional, dan sosialisasi. Kalau itu membuat uang yang saya keluarkan untuk Anda lebih kecil, saya mendukung, ribut dikit nggak apa-apa, ucapnya. Tapi, ini kan sama, uang yang dikeluarkan sama, ribut lagi. Saya rugi banyak, Pak, ke depan tolong dibetulin, tegas Purbaya. Siap guyur 15 miliar rupiah. Setelah rapat koordinasi, Purbaya Yudi Sadewa menyatakan Kemenku siap mengalokasikan anggaran hingga 15 miliar rupiah untuk mendukung reaktivasi peserta BPJS PBI. Purbaya bahkan mengatakan kemungkinan besar anggaran tersebut cair dalam waktu dekat. Nanti kan BPJS tinggal minta ke saya itu ada satu anggaran yang masih dibintangin dia tinggal perbaiki atau tinggal datang ke saya mungkin minggu ini juga cair. Jadi nggak ada masalah. Nggak terlalu besar kan? Kata Purbaya. Senin. Saat ditanya apakah anggaran tersebut berasal dari sektor kesehatan, Purbaya menegaskan dana akan dialokasikan melalui anggaran kesehatan yang dikelola pemerintah pusat.
Lewat kesehatan itu dari kita. Lewat kesehatan jatuhnya. Yang punya duit kan saya, ungkap dia. Dalam kesempatan yang sama, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyatakan Kementerian Kesehatan Kemenkes mengusulkan penerbitan surat keputusan SK Kementerian Sosial Kemensos agar kepesertaan BPJS Kesehatan bagi sekitar 120.000 peserta PBI yang sempat non-aktif dapat direaktivasi secara otomatis selama 3 bulan ke depan. Kita mengusulkan agar bisa dikeluarkan SK Kemensos untuk 3 bulan ke depan. Layanan katastrofik yang 120.000 tadi, itu otomatis direaktivasi, kata Budi. Budi menyebut, kebijakan tersebut hanya membutuhkan SK dari Kemensos dan tidak memerlukan proses administratif yang rumit bagi masyarakat. Selain itu, dia juga menegaskan anggaran yang diperlukan untuk melakukan reaktivasi peserta PBI sekitar 15 miliar rupiah. Dan kalau ditanya biayanya berapa, kan tadi 120.000 yang dinonaktifkan. Kalau kali 42.000 PBI direaktivasi, sebulan paling butuh 5 miliar rupiah. Jadi kita minta kalau bisa 15 miliar rupiah lah dikeluarkan untuk otomatis mereaktivasi yang tadi PBI-nya keluar, pungkasnya. Sebelumnya, penonaktifan BPJS PBI secara tiba-tiba menimbulkan keributan di masyarakat. Banyak yang mengeluhkan, kepesertaan BPJS PBI mereka tiba-tiba non-aktif per 1 Februari 2026 tanpa ada sosialisasi terlebih dulu. Sebagai informasi, penonaktifan ini merujuk pada Surat Keputusan Menteri Sosial Nomor 3 HUK 2026 yang berlaku mulai 1 Februari 2026 sebagai bagian dari pembaruan data PBI. Nada suara Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa pelan namun menusuk. Purbaya membantah tudingan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin soal uang klaim BPJS Kesehatan bantuan penerima iuran. Momen itu berlangsung saat rapat soal BPJS Kesehatan di DPR, Senin, 9 Februari 2026. Rapat dipimpin oleh Sufmi Dasko Ahmad. Di pihak pemerintah ada Purbaya Yudi Sadewa, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Sosial Saifullah Yusuf hingga Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Gufron Mukti. Purbaya menjawab klaim Menkes yang menyatakan pencairan klaim BPJS Kesehatan lambat terkait dengan kas negara. Purbaya yang biasanya terlihat santai berubah serius. Ia menegaskan, pemerintah punya anggaran yang cukup untuk membiayai kepesertaan BPJS Kesehatan penerima bantuan iuran PBI. Purbaya pun memastikan tidak ada pengurangan anggaran untuk bantuan kesehatan tersebut. Jadi kita sudah alokasikan iuran untuk PBJK tahun 2026 itu sebesar 56,464 triliun rupiah. Yang 46,464 triliun rupiah sudah masuk dalam dipa Kementerian Kesehatan dan sudah siap digunakan, ujar Purbaya. Purbaya menjelaskan, sisa anggaran sebesar 10 triliun rupiah sebenarnya telah tercantum dalam dipa Kemenkes. Akan tetapi, uang 10 triliun rupiah tersebut masih diblokir karena menunggu kejelasan dasar kebijakan pemanfaatannya. Jadi tergantung Kementerian Kesehatan maunya apa, mau diapain. Kita belum clear mau dipakai dia untuk pembiayaan PBI atau menaikkan modal iuran, terserah. Tapi sampai sekarang belum putus. Begitu keluar, besok saya bayar, tutur dia. Sementara itu, Purbaya menepis isu yang menyebut pencairan dana tersendat karena masalah kas negara. Dia mengeklaim uang negara yang dipegang oleh kementeriannya sangat banyak, sehingga jika diminta, pasti akan diberikan. Jadi tadi Menteri Kesehatan klaim katanya uangnya lambat gara-gara mereka curiga saya tidak punya uang. Uang saya banyak, tahun lalu saja 270 triliun rupiah tidak bisa dipakai itu, tapi di luar anggarannya, kata Purbaya. Jadi kalau dalam cash, isu cash tidak ada masalah. Anda minta, saya kasih. Kami siap mendukung program ini dengan sepenuh hati asal clear. Jangan sampai saya bayar terus tidak jelas uangnya dipakai apa. Imbu dia. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.